Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Chandra Immanuel Wijaya Gulo, mahasiswa Farmasi Universitas Surabaya angkatan 2016. NRP 110116200. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan sedikit suara dari hati saya mengenai pandemik yang sedang kita hadapi bersama. Sebelum saya menyampaikan pidato saya, marilah kita bersama-sama mengucap syukur atas kehadirat Tuhan yang mana sampai hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka, beraktivitas dalam keadaan sehat serta perlindungan dan penyertaan Tuhan. Serta saya ingin berterima kasih kepada Bapak Ibu dosen Universitas Surabaya yang memberikan kami kesempatan untuk belajar dari rumah secara daring atau online demi menjaga kesehatan dan keselamatan bersama. Seperti yang kita ketahui, di awal tahun 2020, kita semua sedang dilanda suatu musibah yang begitu besar, yaitu virus SARS-CoV-2 atau yang lebih sering disebut dengan COVID-19 atau virus corona. Ini adalah virus yang tak hanya bagi warga Indonesia, namun virus corona ini juga menyerang banyak negara di belahan dunia. Juga tidak mengenal pandang ras, kulit, budaya, atau gender. Oleh sebab itu, musibah ini ditetapkan sebagai pandemik oleh PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa Dunia. Dalam menghadapi pandemik ini, kita sebagai warga negara Indonesia harus bersatu melawan virus ini agar tidak ada lagi korban yang berjatuhan. Virus ini dikenal sangat cepat menular, namun memiliki tingkat kematian yang lebih rendah dibanding dengan virus-virus yang juga pernah terjadi di belahan dunia ini. Namun tetap saja, virus ini harus kita hentikan penyebarannya dengan berbagai cara sederhana, yaitu mulai dengan social distancing, rajin mencuci tangan saat, sebelum, dan sesudah melakukan aktivitas berkontak fisik dengan sekitarnya, menggunakan masker pelindung ketika berpergian, serta melakukan karantina diri guna mencegah terkena atau terpapar virus tersebut. Mewabahnya virus tersebut menyebabkan terjadinya kelangkaan dan kenaikan barang, baik dari barang, pangan, pokok, dan lain-lainnya. Seperti contoh yang begitu penting adalah alat pelindung diri. Alat pelindung diri yang sederhana adalah masker. Kita tahu bahwa masker adalah APD atau alat pelindung diri yang sederhana dan dapat digunakan oleh semua orang dalam kalangan. Namun, ketika wabah virus mulai menyerang di suatu daerah, muncul suatu tindakan yang menurut saya itu adalah tindakan yang kurang baik. Beberapa orang melakukan penimbunan masker sehingga kelangkaan barang masker begitu terjadi di mana-mana. Namun yang sangat disayangkan adalah ketika para penimbun masker tersebut menjual kembali masker ketika terjadi pandemik tersebut. Mereka menjual dengan harga yang sangat tinggi dari harga awalnya. Mungkin bagi orang yang memiliki ekonomi menengah ke atas, itu hal yang bisa dijangkau mereka. Namun kita tidak pernah melihat bahwa orang-orang yang tidak memiliki atau memiliki ekonomi yang buruk atau di bawah standar sangatlah sulit untuk mendapatkan suatu pengamanan diri yang sederhana. Terlebih juga para tenaga kesehatan mendapat imbas. Mereka yang berjuang menghadapi pasien COVID rela untuk merawat pasien tersebut harus kekurangan alat pelindung diri. Para tenaga kesehatan ini sangat rentan terpapar. Mereka lah yang berhubungan langsung dengan pasien positif, bukan keluarga pasien, bukan juga sahabat atau pasangan. Karena apabila sudah dinyatakan positif, mereka harus diisolasi sampai benar-benar menunjukkan hasil yang negatif. Oleh karena itu,
Masker kesehatan ini sangat dibutuhkan oleh para tenaga kesehatan, terutama dokter dan perawat. Di tengah keadaan yang sulit begini, para influencer tanah air mencetuskan ide yang menurut saya sangat baik untuk penggalangan dana melawan virus. Karena memang seharusnya untuk itulah mereka disebut orang influencer, yang berarti orang yang berpengaruh. Mereka mengajak penggemar di media sosial untuk ikut andil dalam melawan pandemi ini. Para influencer ini mengajak aksi sosial dengan menggalang dana berupa uang, baik platform resmi seperti ataupun melakukan galangan sumbangan berupa APD untuk tenaga kesehatan. Uang yang terkumpul nantinya akan dialokasikan untuk membeli APD dan disumbangkan kepada rumah sakit yang lebih membutuhkan. Kita tahu bahwa sekarang rumah sakit atau tempat-tempat untuk merawat orang yang terkena pasien COVID sungguh sangat membutuhkan APD. Kita membutuhkan benar-benar kesadaran para warga negara untuk tahu bahwa ini adalah suatu penyakit yang tidak boleh kita hiraukan. Tidak semua orang mampu bekerja dari rumah. Selain tenaga medis, ada juga orang-orang yang masih harus mencari nafkah untuk menghidupi keluarga atau mereka sendiri. Oleh karena itu, kita yang diberi kesempatan bekerja di rumah patutlah bersyukur serta membantu. Salah satu contoh adalah mereka yang bekerja sebagai ojek online. Para ojek online ini memang tidak bisa bekerja di rumah, namun mereka sangat berjasa bagi kita yang ingin mendapatkan sesuatu tanpa harus keluar rumah. Kita pengguna aplikasi ojek online bisa menggunakan jasa mereka untuk membeli makanan, membeli kebutuhan sehari-hari, mengantar barang tersebut tanpa harus keluar rumah. Ini juga dapat mengurangi penyebaran COVID-19. Oke, saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga pandemik di dunia ini segera lekas pulih dan kembali ke kehidupan yang normal. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi.